Baik. Ya. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang Kurniasih, siang Wahid. Mas Adi, mana suaranya Mas Adi? Iya Pak, hadir Pak. Ya, sehat-sehat semuanya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, yuk Mbak Kurniasih, kameranya bisa diturunkan yuk, biar Pak Esra dan teman-teman yang lain bisa lihat wajah cerianya ya. Oh ya, ya Pak, baik. Nah, bagus. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa. Kita bersyukur ya, sudah bisa dikumpulkan bersama-sama untuk pelajaran hari ini. Pak Esra minta tolong untuk Mas Wahid pimpin doa hari ini. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Wahid. Baik, Pak. Ya. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Esra, kita belajar lagi. Ini sudah pertemuan yang ke-10 ya. Sudah mendekati akhir dari bab kita di semester 2 ini tentang himpunan. Nah. Oke, nah Pak Esra mau menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Pak Esra akan siapkan dulu, silakan teman-teman juga dipersiapkan ya. Buku tulisnya disiapkan, buku paketnya juga disiapkan. Nah, jadi nanti waktu pelajaran teman-teman bisa langsung mencatat semuanya. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Ya, Pak. Siap ya, yuk kita akan belajar tentang penerapan himpunan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa itu himpunan, kemudian bagaimana penulisannya, bagaimana kita menggambar diagram Venn, kemudian operasinya, kemarin ada 4 operasinya. Masih ingat ada apa saja operasinya? Ayo, masih ingat enggak? Coba dibuka lagi ya catatannya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang pertama ada irisan. Kemudian ada apa lagi? Wahid? Ingat enggak Wahid? Lupa saya, Pak. Waduh, Kemarin gimana lupa. itu Wahid? Catatannya ada ya, Wahid? Ya, kemarin Ada, kita Pak. belajar Masih ada. 4. Operasi himpunan ada 4 kemarin. Ada irisan, ada gabungan, kemudian ada selisih, dan juga komplement. Komplement. Ya. Nah, betul Mas Wahid. Hari ini kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan soal-soal sehari-hari. Nah, yuk kita mulai aja ya. Nah, ini topiknya. Kita akan belajar tentang penerapan. Nanti kita akan belajar dengan LKPD. Jadi kita akan mengerjakan melalui LKPD. Oke. LKPD-nya Pak Esra akan kirimkan ya. Nah, teman-teman bisa cek di WA teman-teman. Pak Esra akan kirimkan lewat. Oke, sudah Pak Esra kirimkan ya. Nanti Pak Esra juga akan tampilkan. Nah, kemarin Pak Esra sudah kirimkan survei melalui Google Form lewat Google Classroom ya. Pak Esra lihat teman-teman sudah mengisi semuanya. Nah, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kemarin isi dari surveinya adalah tentang makanan kegemaran atau makanan yang disukai ya. Nah, kemarin pilihannya ada salad Solo, nasi liwet, kemudian bisa juga memilih tidak suka keduanya. Nah, ini hasil surveinya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, hasil survei makanan di SMP Kalam Kudu Surakarta
kelas 7C sebanyak 27 siswa menghasilkan hasilnya ini ditampilkan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Ini namanya diagram batang. Nanti kalian juga akan pelajari di semester ini juga di bab selanjutnya. Kira-kira apa yang bisa teman-teman peroleh dari gambar ini? Informasinya apa aja? Coba Pak Ada Esra, nama-nama makanan. gimana Adi? Ada nama-nama makanan, Pak. Oh ya, itu ada selat Solo, nasi liwet itu ya. Ya. Kalau dari datanya itu, Mas Adi Itu tahu nggak yang suka selat Solo itu ada berapa? yang 16 itu bukan, Pak? Iya, betul. Di sini ada 16 ya. Ada keterangannya ini kalau teman-teman lihat. Ini ya. Nah, yang suka selat Solo ternyata ada 16. Yuk coba kalau Mbak Kurniase, yang suka nasi liwet ada berapa Mbak? 14, Pak. Oh, tahunya dari mana Mbak kok 14? Ada tulisannya, Pak, 14. Iya, betul ya. Di sini udah ada keterangannya ya, ada 14. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sekarang Mas Wahid, yang tidak suka keduanya ada berapa? Tujuh 7,4% itu, Pak. Oh Bukan. iya, itu ada keterangan persennya ya. Kalau Ya, Pak. jumlah siswanya ada berapa? Oh, kalau siswanya di situ tertulis 2, Pak. Ya, ada 2 ya. Ya, yang tidak suka keduanya ada. Nah, teman-teman juga bisa lihat di LKPD-nya ya, sambil Pak Esa tampilkan di layar, teman-teman juga ikut mengisi di LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan sebagai nilai pengetahuan dan keterampilan teman-teman semuanya. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, minta tolong dibacakan yang nomor 1. Mas Ardi, tolong dibacakan. Yang nomor 1 itu, Pak, ya. Jika kita misalkan A adalah himpunan siswa suka makan selat Solo, dan B adalah himpunan siswa suka makan nasi liwet, pilih titik-titik berikut ini. Ya, terima kasih Mas Ardi. Nah, yuk kita sama-sama coba kita isi ya titik-titik tersebut. Masih ingat tidak? N Ingat. buka kurung S tutup kurung sama dengan itu maksudnya apa? Masih ingat nggak, teman-teman? Ingat, Pak. Ya, apa, Mas Wahid? N itu jumlah, bukan, Pak? Ya, banyak anggota ya. Kalau NS berarti banyak anggota himpunan semesta. Kita harus ingat, S itu menunjukkan atau lambangnya dari himpunan semesta. Kira-kira himpunan semestanya ada berapa itu? Masih ingat ya, himpunan semesta itu adalah seluruh apa? Ada yang ingat nggak? Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh objek yang sedang kita bicarakan. Nah, yang kita bicarakan ini apa, teman-teman sekarang? Objeknya. Siswa, Makanan, Pak. Pak. Ya, objeknya ya bukan makanannya ya Mas Ardi. Wah, Mas Ardi ini pasti lapar nih, belum makan ya. Objeknya itu siswanya. Jadi kita melihat siswanya itu gemar makannya, makan selat Solo atau nasi liwet, atau bisa aja keduanya. Nah, tadi Mbak Kurniasi menjawab objeknya adalah siswa. Siswa yang kita punya datanya ini ada berapa siswa semuanya? 16 tambah 14 tambah 2, Pak, ya. 27 itu, Pak, di tulisan atas. Ya, Mas Wahid, 27. Dari tulisan di atas ya. Ya, betul. Jadi himpunan semestanya adalah 27 karena ini ya. Nah, yang kita bahas adalah siswa dari kelas 7C.
sebanyak 27. Jadi kalau Mas Wahid tadi sempat menjawab 16 ditambah 14 ditambah 2, ya itu belum tepat ya Mas Ardi. Yang betul adalah 27. Sekarang N buka kurung A sama dengan. Tadi A itu memisalkan apa sih teman-teman? Melambangkan apa tadi? A adalah himpunan siswa suka makan selat Solo. Ya, A itu adalah himpunan siswa yang suka makan selat Solo. Dari gambar tadi yang suka makan selat Solo ada 16. 16, betul Mas Ardi. Nah, sekarang yang B. Banyaknya anggota himpunan B. Himpunan B tadi melambangkan apa, Mbak Kurniasih? Melambangkan apa? B. Bentar ya Pak, saya baca dulu. Ya, boleh, yuk. Himpunan siswa suka makan nasi liwet. Ada 14, Pak. Ya, betul. Dari gambar kita tahu ya, ada 14. Nah, yang terakhir coba Mas Wahid yang menjawab. Banyak siswa yang tidak suka keduanya ada Ada 2, Pak. Sisanya tinggal 2. ada 2. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil survei kita. Ketika teman-teman kemarin mengisi, kemarin kan teman-teman bisa memilih, bisa pilih selat Solo, bisa pilih nasi liwet, terus kalian juga bisa pilih keduanya. Kalau suka keduanya ya bisa pilih keduanya gitu ya. Berarti kemungkinan apa saja yang bisa dipilih oleh pengisi survei jika bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemungkinannya apa aja? Yuk. Tadi kan kita bisa milih selat Solo saja, berarti hanya selat Solo. Nah, ini Pak, saya udah tunjukkan satu contoh. Sekarang sisanya ada 3. Nah, kalian coba isikan. Yuk, coba dipikirkan dulu. Kira-kira kemungkinannya apa? Yang kedua. Nasi liwet. Nasi liwetnya kenapa, Mas Wahid? Masukkan nasi liwet, Pak. Ya, atau mungkin aja hanya memilih nasi liwet ya. Iya, Pak. Selanjutnya, tadi kan bisa milih keduanya. Berarti mungkin aja ya memilih nasi liwet dan selat Solo. Nah, jadi milih keduanya ya. Nah, yang terakhir apa kira-kira? Ada nggak kemarin yang nggak suka selat Solo dan juga nggak suka nasi liwet? Kalau dia nggak suka keduanya, dia pilih apa? Berarti. Betul, Pak. Gimana, Mas Wahid? Nggak milih, Pak. Nggak milih atau yang memilih ya tidak suka keduanya. Nah, itu ada 4 kemungkinan jawaban dari siswa-siswa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Ya. Yuk kita lihat ke yang selanjutnya. Sambil diisi ya LKPD-nya, karena nanti kita akan kumpulkan. Nah, yuk minta tolong dibacakan Mbak Kurniasih. Bisakah kalian menentukan banyak siswa yang memilih selat Solo dan nasi liwet sekaligus? Ya, oke. Tadi di data yang kita punya,
kita tuh nggak tahu siapa yang memilih keduanya, yang memilih selat Solo dan juga memilih nasi liwet sekaligus. Kita kan nggak tahu nih. Kita bisa nggak sih kita temukan berapa itu orangnya? Itu yang akan kita temukan hari ini. Nah, atau kalau di himpunan, kita bisa sebutkan banyak anggota A irisan B. Ya, itu ya. Yuk, kita coba temukan bersama-sama. Tadi banyak anggota A irisan B. Itu kita belum tahu. Jumlahnya berapa kita belum tahu. Nah, di materi aljabar di semester 1, kalau kita belum tahu jumlahnya berapa, kita bisa simpulkan dengan apa? Masih ingat nggak? Simbolkan dengan variabel ya. Ayo diingat-ingat lagi. Kalau kita belum tahu jumlahnya berapa, kita bisa ya simbolkan dengan variabel. Nah, ini kita simbolkan dengan X misalnya. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya sekarang. Coba teman-teman isikan apa yang sudah teman-teman tadi ketahui ke dalam diagram Venn ini. Yuk, coba didiskusikan dulu ya dengan teman-temannya. Silakan boleh saling berdiskusi. Nah, tapi tetap jaga prokes. Silakan dicoba dulu ya. Oke, Pak Isra bantu tuliskan tadi yang diketahui apa saja. Nah, tadi himpunan semestanya banyaknya ada 27. Banyaknya yang suka dengan selat Solo tadi ada 16. Yang suka nasi liwet tadi ada 14. Yang tidak suka keduanya ada 2. Nah, yuk silakan kalian coba isikan ke dalam diagram Venn-nya apa yang sudah kalian pelajari ketika materi menggambar diagram Venn, kalian ya terapkan di sini. Yuk, silakan. Nanti kita diskusikan bersama ya. Nah, Pak Isra berharap teman-teman aktif ya untuk pelajaran kali ini supaya kalian bisa benar-benar paham. Nah, materi yang kita pelajari hari ini nanti akan kita gunakan untuk ulangan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan supaya besok ulangan bisa mengerjakan. Ya, yuk. Apakah ada yang punya ide kira-kira? Jawabannya apa? Yang Titik-titik. di A tuh 16, Pak ya. Ya, yang di sini? Yang Pak satu angka 1, jawabannya berapa? 16 bukan, Pak. Nah, siapa tadi? Mas Wahid atau Mas Adi yang jawab ya? Mas Ardi itu, Pak. Oh ya, Mas Ardi menjawab 16. Nah, Mas Wahid setuju nggak dengan jawaban Mas Ardi? Di situ 16. A-nya ya, Pak. Ya, A-nya, kalau A-nya setuju 16. Kan itu tertulis A-nya 16. ya. Lalu kalau kita letakkan 16-nya di sini, betul nggak Mas Wahid? Betul, Pak. Kalau semestanya A. Ya, oke. Coba menurut pendapatnya Mbak Kurniasih, setuju nggak kalau di situ itu 16? Setuju, Pak. Soalnya atasnya A, Pak.
Di lingkaran itu ada A. Iya, Pak. Saya juga Oke, sama. yuk. Kan bulatnya namanya A, Pak. Bentuknya A ya, di lingkarannya A ya. Ya. Oke. Nah, yuk semuanya perhatikan. Yuk, Mas Ardi, Mbak Wahid, Mbak Kurniasih, dan teman-teman yang lainnya. Kita coba perhatikan dulu. Saya cowok, Pak. Oh iya, mohon maaf tadi. Mas Wahid ya. Ya, kita lihat. Tadi kita ketahui banyaknya anggota A. Itu ada 16. Ya kan? Berarti di dalam satu lingkaran A itu, kalau kalian lihat, nah di dalamnya itu, kalau kita jumlahkan semua anggotanya, itu harus 16. Ya. Jadi kalau di sini kita isikan 16, berarti satu lingkarannya A itu, Pak Esra bisa tuliskan berarti seperti ini. Ada 16 ditambah ada X. Nah, kok nggak sesuai sama yang kita punya, sama yang datanya kita ya? Nggak sesuai ya? Karena di sini sudah ada X, berarti yang di luar sini, ini adalah 16 dikurangi X. Supaya kalau kita jumlahkan, dalam satu lingkaran A ini, itu jumlahnya ada 16. Begitu, bisa dipahami tidak? Mas Ardi, Mas Wahid, dan Mbak Kurniasih. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, yakin ya? Nah, kalau bisa, berarti yang lingkaran B, kalian bisa menjawab. Berapa di sini? 14 dikurang X, Pak. Ya, betul. 14 dikurangi X. Betul ya? Karena satu lingkaran A, kalau kita jumlahkan semuanya, nah itu anggotanya ada 14. Oke, terima kasih Mas Ardi. Terakhir kita tinggal yang di bawah ini. Ini berapa kira-kira? Kita ingat lagi. Dia letaknya ada di lingkaran A tidak? Enggak. Tidak ya. Berarti dia nggak suka selat Solo. Ada di lingkaran B tidak? Enggak ada juga. Enggak juga. Berarti dia nggak suka nasi liwet juga. Berarti yang di luar ini adalah siswa-siswa yang tidak Enggak suka suka. keduanya. Ya, betul, tidak suka keduanya. Tadi yang tidak suka keduanya ada 2 siswa. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, sampai di sini bisa? Ya, kita sudah mengisi diagram V-nya ya. Nah, silakan dicatat dulu. Sambil nanti LKPD-nya teman-teman isi juga. Oke, yang bagian sini Pak saya hapus ya ini. Oke, silakan dicatat dulu sambil dipahami. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ke Pak Esra atau teman-teman juga bisa bertanya ke teman yang lain, saling berdiskusi tidak apa-apa. Kalau kita ngobrol tapi ngobrolnya tentang pelajaran, boleh Pak Esra izinkan. Tapi kalau mau ngobrolnya tentang lain, bahas yang lain, nah itu nggak boleh ya, nanti aja. Oke, sudah. Sambil dilihat LKPD-nya ya, teman-teman. Nah, yuk, tadi kita sudah ketemu seperti ini. Pertanyaannya, tadi X ini berapa kan kita belum tahu ya. Itu kira-kira gimana nih caranya? Supaya kita bisa menemukan X-nya. Ada ide nggak? Nah, jadi kita harus kreatif ya teman-teman. Kita harus punya banyak ide untuk memecahkan masalah. Yuk, ada yang punya ide? Ditambahin semua, Pak. Ya, ditambahkan semua. Apanya yang ditambahkan? Mas Ardi. Yang ada di dalam kotak itu. Ya. Nah, betul ya Mas Ardi tadi yang Mas Ardi katakan.
Nah, tadi kita tahu himpunan semestanya itu jumlahnya ada 27. Ya kan? Ini menandakan apa, teman-teman? Menandakan kalau di dalam kota itu semuanya atau jumlahnya ada 27. Berarti seperti yang Mas Ardi bilang, nah, himpunan semestanya itu seperti ini. Kita bisa jumlahkan semuanya. Nah, ini Pak Isra udah kasih clue-nya. Pak Isra kasih arah panah. Silahkan teman-teman coba isi titik-titiknya, diskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kita akan bahas bersama-sama. Jadi di sini kita jumlahkan semua yang ada di dalam himpunan semesta. Yang ada di dalam persegi panjangnya itu ya. Oke, silakan diisi dulu. Nah, supaya teman-teman juga bisa mencoba. Nah, kalau kita belajar matematika, kita harus banyak sering mencoba ya. Jadi kalau Pak Isra terus yang berikan jawabannya, yang pinter cuma Pak Isra, nanti Mas Wahid nggak jadi pinter. Nah, katanya Mas Wahid pengen jadi pilot ya, Mas Wahid. Pilot itu perlu belajar matematika juga. Jadi kalau pengen jadi insinyur, juga pakai matematika. Jadi matematika itu sangat penting untuk masa depan kita. Jadi kita harus pelajari dengan baik. Jadi YouTuber aja, Pak. Wah, YouTuber itu juga pakai matematika loh, Mas Wahid. Oh, begitu ya, Pak? Iya, itu kan YouTube itu ada algoritmanya, ada perhitungannya. Ya, oke, yuk. Ya, Pak. Coba. Sekarang coba Mas Wahid. Yang Pak Isra tunjukkan nomor 1 ini, coba diisi Mas Wahid. Mas Wahid sebutkan, Itu nanti Pak Isra akan tuliskan. 14 min X. Ya, mengikuti arah panahnya saja, Mas Ikutin Wahid. tanda panah ya, Pak? Ya, betul. 16 min X ditambah X Ya, ditambah 14 min X ditambah 2. ya, oke, betul Mas Wahid, terima kasih. Tadi kalau Mas Wahid menuliskannya 14 min X dulu, juga boleh. Sama Boleh, ya, Pak. tidak apa-apa. Tapi supaya lebih rapi, karena Pak Isra sudah tunjukkan arah panahnya, ya Mas Wahid bisa mengisi sesuai dengan arah panahnya. Oke, terima kasih Mas Wahid. Nah, coba dilanjutkan lagi. Coba Mbak Kurniasih. Halo Mbak Kurniasih, ada nggak ya? Ada, Pak. Ya, kok tadi kameranya dimatikan kemana? Enggak kemana-mana, Pak. Saya ada, selalu ada, Pak. Wah ya, bagus. Kalau bisa dihidupkan ya kameranya, supaya Pak Baik, Isra di sini Pak. tahu kalau Mbak Kurniasih memperhatikan. Yuk, Mbak Ya. Kurniasih dilanjutkan. Yang bagian nomor 2, yang Pak Isra tunjukkan nomor 2. Iya. Oh ya, ini masih sama ya. Kita isikan Iya, Pak. 16 min X ditambah X ditambah 14 min X ditambah 2. Ya, kalau begitu yang bawahnya saja Mbak Kurniasih. Baik, Pak. Nah, coba dihitung dulu. Berarti saya kelompokkan dulu ya, Pak. Ya, boleh. 16 ditambah 14 ditambah 2. Hasilnya bentar, Pak. 16 tambah 14 tambah 2 terus tambah X dikurangi X. Langkahnya seperti itu boleh, Pak? Boleh, justru ini lebih bagus ya. Jadi Mbak Kurniasih ini mengerjakannya runtut. Lengkap, ini lebih bagus. Ya. Oke, Ada yang berarti kurang langkah nggak? di bawahnya selanjutnya berapa Mbak Kurniasih?
16 tambah 14 tambah 2, 32 bukan, Pak? 32. Betul, Mas Wahid setuju 32? Setuju, Pak. Iya, betul ya 32. Tadi ini kurang ya, kurang min X sekali lagi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Kurniasih. Nah, Sama-sama, sekarang Pak. tugasnya Mas Ardi untuk menyelesaikan. Yuk Mas Ardi. Halo Mas Ardi, ada? Ada, Pak. Ayo Mas Ardi. Yang Pak Isra berikan nomor 3 ya. Coba dilanjutkan. Itu jadi X sama dengan 32 dikurang 27, Pak ya. Ya, betul. Lalu hasilnya X sama dengan 5. X sama dengan 5. Oke, nah kita sudah tahu X-nya sama dengan 5. Masih ingat nggak tadi? X itu apa? Yang kita simbolkan X tadi apa? Yang suka dua-duanya, Pak. Ya, yang suka keduanya atau irisannya ya. Oke, good. Mas Wahid masih ingat. Mas Ardi masih ingat ya. Oke, ini silahkan dicatat dulu supaya nanti nggak lupa. Jangan lupa untuk isikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya sebagai bukti kalau teman-teman mengikuti pelajaran hari ini. Untuk penilaian, pengetahuan, dan keterangan. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan banyak anggota A irisan B, kita dapat hasilnya 5. Maka banyak siswa yang suka selat Solo dan nasi liwet sekaligus ada 5 siswa, Pak. Ada 5 siswa, betul. Nah, tadi kan kita sudah mengisikan diagram Venn-nya seperti ini. Yang di kiri ya. Tapi yang di kiri itu, tadi kita masih menggunakan variabel X. Sekarang kita sudah tahu, X-nya tadi sama dengan 5. Nah, yuk sekarang kita isikan. Di variabel X-nya kita ganti dengan 5. Kita substitusi dengan 5. Maka yang di tengah sini akan jadi 5. Nah, titik-titik yang di lingkaran A yang belum terisi, kira-kira kita isi berapa? Yuk kita lihat di sini tadi. Kita dapat 16 dikurangi X. X-nya 5. Ya, berarti 16 dikurangi 5. Berapa itu 16 dikurangi 5? 11, Pak. 11 ya. Itu cara mendapatkan. Kalau yang di lingkaran B, hasilnya berapa? Coba kalian yang menentukan. 14 dikurangi 5. Ya, betul. 14 dikurangi 5. Hasilnya 9. 9. Betul. Nah, yang di luar lingkaran keduanya, tetapi masih dalam himpunan semesta, ini tetap 2. Oke, sekarang kita sudah bisa melengkapi diagram Venn. Oke, coba dicatat dulu ya, supaya nanti tidak ketinggalan. Nah, silakan dicatat sambil teman-teman pahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, jangan malu untuk bertanya. Di sini Pak Isra tidak hanya mengajar 1-2 anak, tapi Pak Isra mengajar semuanya. Semua dari kalian itu Pak Isra ajar. Jadi kalian punya hak untuk bertanya. Punya hak untuk bisa. Itu ya. Yuk, silakan dicatat dulu.
Sudah? Kalau sudah, dari diagram Venn yang kita dapatkan, kita mau tarik kesimpulan. Teman-teman bisa mengisi setiap pertanyaan yang ada di situ. Coba kita isi ya. Yang pertama, coba dibacakan Mas Wahid. Banyak siswa yang memilih selat Solo dan nasi liwet. Berarti yang tengah ini ya Pak, ada 5 siswa. Nah, ada 5. Kok bisa Mas Wahid memilih 5? Alasannya kenapa? Coba dijelaskan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga paham ya. Yuk Mas Wahid. Ya karena 5 itu bagian dari A dan bagian dari B Pak. Iya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Wahid ini sudah betul. Jadi 5 itu dia masuk di lingkarannya A. Berarti dia suka selat Solo. Dia juga masuk di lingkarannya B. Berarti dia suka selat Solo dan nasi liwet sekaligus kedua. Jadi jawabannya 5 yang pertama. Oke, bagus Mas Wahid. Sudah betul. Yuk, yang kedua. Coba Mbak Kurniasih. Banyak siswa yang memilih selat Solo saja. Ada selat Solo tadi A atau B, Pak? Saya Selat Solo lupa. tadi yang A ya. Oh ya. Banyak siswa yang memilih selat Solo saja, ada 11, Pak. 11. Yuk dijelaskan kenapa kok bisa 11. Soalnya gimana ya, Pak? Kenapa Saya kok? bingung kok jelasinnya. Oh iya, bingung menjelaskannya. Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu Mbak Kurniasih untuk menjawab, untuk menjelaskan? Oke, kalau belum ada, yuk. Jawabannya sudah betul, 11. Kenapa yang kita pilih itu 11? Atau angka yang di sini ya? Karena ya dia letaknya ada di A. Tapi dia suka selat Solo. Tapi 11 ini ada di lingkarannya B tidak? Tidak, Pak. Tidak, berarti dia tidak suka nasi liwet. Nah, berarti 11 orang ini hanya memilih selat Solo. Gitu ya. Jadi kita bisa menjawab, itu kita juga harus bisa menjelaskan. Harus tahu maknanya apa. Oke, terima kasih Mbak Kurniasih. Iya, Nah, Pak. sekarang yang ketiga. Yuk Mas Ardi coba dijawab. Yang ketiga, banyak siswa yang memilih nasi liwet saja, ada 9 siswa, Pak. Ada 9 siswa. Yuk dijelaskan Mas Ardi, kenapa Mas Ardi memilih 9? Karena yang di kolom B saja itu ada 9. Ya, betul ya. 9 anak yang ada di sini, dia ada di dalam lingkarannya B. Berarti dia memilih nasi liwet. Tapi dia tidak masuk di lingkarannya A. Berarti tidak memilih selat Solo. Jadi dia hanya memilih nasi liwet. Ada 9. Dan yang terakhir, yuk bebas siapa yang mau menjawab. Banyak siswa yang tidak memilih keduanya. Ada titik-titik siswa. Tidak suka keduanya. Berarti yang letaknya di luarnya lingkaran A dan di luarnya lingkaran B. Nah, yaitu ada 2 orang ini. Berarti 2 orang inilah yang tidak suka keduanya. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa? Benar ya?
Kalau kalian sudah bisa untuk mengerjakan aktivitas 1, silahkan kalian coba kerjakan aktivitas 2. Soalnya seperti ini, dengan langkah-langkah yang sama dengan aktivitas 1. Nanti kita akan coba hasilnya kira-kira sama atau tidak. Oke, coba dibacakan dulu Mas Adi, tolong dibacakan. Dari sekelompok anak yang banyaknya 60 orang, di antaranya 50 orang gemar basket, 40 orang gemar bulu tangkis, dan 35 orang gemar kedua-duanya. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Yang B, berapa orang yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis? Oke, terima kasih Mas Adi. Dari soal cerita ini, informasi apa saja yang kita dapatkan? Yuk, silakan aktif untuk berpendapat. Salah tidak apa-apa, Pak Esa tidak akan memarahi kalian. Kalau kalian salah, berarti kan Pak Esa tahu kalian belum bisa. Nanti Pak Esa akan bantu. Saya Pak, Ya, boleh Mas Adi. jadi banyaknya anak 60 orang Pak. Nah, itu menunjukkan apa, Mas Adi, 60 orang itu? Yang diketahui. 60 Ya, orang. 60 orang itu semua anak yang kita bahas ya, atau yang kita bicarakan. Atau yang kalau di himpunan, itu dia namanya himpunan Semesta. semesta, betul. Kita bisa tuliskan N, buka kurung, S, tutup kurung sama dengan 60. Ini artinya banyak himpunan semestanya ada 60. Lagi, informasi apa lagi yang kita dapatkan? Di sini dikatakan, di antaranya 50 orang gemar basket. Kita bisa misalkan aja, kalau kita tulis basket gitu kok panjang ya. Mungkin kita bisa misalkan pakai variabel lain. Nah, mungkin kan bisa misalkan menggunakan ya BA gini juga boleh. Berarti banyaknya yang suka basket ada berapa tadi? 50. Nah, ada 50. Ya, ini kok yang menjawab Mas Adi terus ya, teman-teman yang lain gimana? 6 menit lagi ya. Sama, Pak. Ya. Kemudian 40 orang gemar bulu tangkis. Kita bisa tuliskan. Nah, kita singkat aja, misalkan bulu tangkis jadi BT gitu ya. Sama dengan 40. Ada informasi lagi yang lain? 35 orang gemar keduanya. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Gemar keduanya, berarti dia pilih basket dan juga pilih bulu tangkis. Itu artinya dia menunjukkan irisannya. DBA, irisan ya, BT. Sama dengan 30. Yang ditanya adalah yang tidak suka keduanya. Nah, ini Pak Esa sudah bantu untuk diketahui dan ditanyanya. Silahkan nanti teman-teman coba selesaikan, coba dijawab, ditulis di LKPD. Silahkan nanti LKPD-nya difoto, kemudian diupload di Google Classroom ya, yang sudah Pak Esa sediakan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya?
Suara Pak Esra bisa terdengar jelas? Bisa, Pak. Pak. Saya. Apa manfaat dari kita mempelajari himpunan? Kira-kira apa, teman-teman? Ya, ada yang bisa menjawab? Tadi kan di data awal tadi tentang nasi liwet dan Selat Solo. Yang awalnya kita cuma tahu datanya itu sedikit, kita bisa tahu banyak gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Dengan mempelajari himpunan, kita dapat menggali atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi untuk memecahkan suatu masalah. Itu yang kita pelajari hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang Pak Esra sampaikan bisa teman-teman terima semuanya. Tetap semangat terus. Silakan pelajari lagi ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai bertemu kembali. Yang Pak. Yang, Pak. Yang Saya sudah selesai, bisa dilanjutkan teman-teman ya. Selanjutnya. Terima kasih.